Pernah nggak sih kalian lagi santai scroll sosmed, entah itu TikTok, Instagram, atau platform lainnya, lalu tiba-tiba kalian nemuin satu komentar nih yang sama, yang muncul tuh berulang-ulang terus gitu loh. Ya awalnya sih kalian mungkin nggak terlalu merhatiin ya, tapi karena ini komentar muncul terus, akhirnya kalian tuh mulai ngebaca nih, kalimatnya sederhana, bahkan ya cenderung aneh gitu loh. Ya mungkin kalimatnya contohnya kayak gini ya, beli burger saya ya, Aldi Burger, cempaka putih, rotinya lembut, juicy lucy mahal ini, Reski Febian, bisa pesan online. Ya itu kan aneh ya. Jadi awal-awal mungkin kalian ngerasa itu tuh ngeganggu gitu loh. Tapi semakin sering kalian ngelihatnya, ya itu otomatis kerekam tuh gitu loh di otak kalian. Tanpa sadar, brand ini tuh mulai nempel nih di kepala kalian. Nah di titik itu muncul pertanyaan yang menarik ini. Ini benar-benar kebetulan atau sebenarnya ini adalah strategi marketing yang emang dirancang? Nah, fenomena ini itu datang dari Aldi Taher melalui brandnya itu Aldi's Burger. Nah, beda banget nih sama brand-brand lainnya yang biasanya tuh ngandelin iklan mahal dan konten yang rapi gitu loh. Nah, sedangkan Aldi Taher itu justru cuma ngambil pendekatan yang ya beda dikit lah. Nah, dia tuh aktif mempromosiin produknya ini tuh langsung di kolom komentar ya dari berbagai konten tuh tanpa melihat relevansinya. Nah, komentar ini itu ya diulang-ulang terus dengan gaya yang sama. Nah, banyak orang yang nyebutin itu sebagai spam. Bahkan ada yang ngerasa keganggu tuh. Tapi justru disitulah letak keunikannya. Di tengah konten yang seragam, rapi, sesuatu yang berbeda itu justru lebih mudah menarik perhatian nggak sih? Nah, strategi pertama yang digunain itu namanya adalah attention atau menarik perhatian. Nah, di era digital saat ini, perhatian itu aset yang sangat mahal. Semua brand itu berlomba-lomba buat ngedapetin, tapi nggak semuanya tuh berhasil. Nah, Aldi Taher justru nggak mencoba terlihat perfect tuh, atau terlihat profesional. Dia justru sengaja tampil berbeda, nyeleneh, ya, dan di luar ekspektasi semua orang gitu loh. Ya tujuannya sih sederhana ya, itu ngebuat orang berhenti scroll. Karena di dunia digital kayak sekarang itu, ketika seseorang berhenti buat scroll, disitulah perhatian itu berhasil kita dapetin tuh. Nah, namun perhatian menarik aja tuh nggak cukup nggak sih? Disinilah strategi kedua yang berperan, yaitu repetition atau pengulangan tuh. Aldi Taher tuh nggak cuman muncul sekali atau dua kali, ya dia muncul berkali-kali tuh. Kalau kalian lihat di kolom komentar ya, di berbagai konten, ya pesannya tetap sama, kayak gitu terus gitu loh. Nah, di dalam dunia marketing, ini tuh disebut sebagai frekuensi. Semakin seseorang melihat sebuah pesan, itu semakin besar kemungkinan pesan tersebut itu bakalan kesimpan di ingatan kalian tuh, di otak kalian. Nah, bahkan jika awalnya tuh kalian kayak ngerasa keganggu atau ngerasa kayak ya apa sih gitu loh, itu lama kelamaan kalian ngerasa kayak familiar aja gitu loh di otak. Dan sesuatu yang familiar itu biasanya tuh cenderung lebih mudah diingat. Nah, strategi berikutnya itu adalah manfaatin namanya personal branding. Nah, kan Aldi Taher udah dikenal tuh sebagai sosok yang unik dan sering ngelakuin hal-hal yang di luar kebiasaan. Ya agak nggak jelas gitulah. Tapi banyak orang yang udah punya persepsi tertentu terhadap dirinya. Nah, menariknya teman-teman, Aldi Taher tuh nggak mencoba mengubah image tersebut agar terlihat lebih profesional. Nah, justru dia manfaatin ini tuh sebagai bagian dari strategi marketingnya dia tuh. Nah, ini yang ngebuat brand yang dia bangun itu terasa lebih autentik, original, dan nggak dibuat-buat. Nah, di era sekarang, hal seperti ini tuh justru lebih mudah diterima oleh audiens. Nah, hal lain yang menarik adalah efisiensi dari strategi ini. Kalau kita lihat dari sisi biaya, pendekatan yang digunakan Aldi Taher tuh ya tergolong sangat rendah, low cost. Nah, dia tuh nggak perlu ngeluarin biaya yang mahal buat satu iklan atau produksi konten tuh. Jadi dia cuma ngurusin di komen-komen aja gitu loh. Nah, cukup dengan konsisten dan keberanian dia itu buat ambil beda, Aldi Taher bisa ngedapetin jangkauan yang luas banget tuh. Nah, ini yang disebut sebagai low cost, high reach strategy itu. Itu adalah sebuah cara sederhana tapi efektif buat mendapatkan exposure besar di era yang digital ini. Nah, kalau kita rangkum, ada 3 elemen utama yang ngebuat strategi ini tuh berhasil. Nah, pertama itu ada attention. Itu kemampuan kita buat menarik perhatian tuh. Kedua ada emotion, yaitu memicu reaksi, entah itu lucu, heran, atau bahkan kesal tuh. Dan yang ketiga itu repetition atau pengulangan yang ngebuat brand kita itu semakin melekat di audiens. Nah, kombinasi dari ketiga hal itu ngebuat brand itu sulit buat dilupain tuh. Bahkan jika awalnya itu kerasa kayak ngeganggu, tapi lama-kelamaan kan akan
ya kayak kerasa familiar gitu loh, dan audiens bakal mudah nginget sama brand kita. Nah, namun penting buat kalian pahami kalau strategi kayak gini tuh nggak bisa ditiru mentah-mentah tuh, karena sangat bergantung pada karakter personal dan positioning brand itu sendiri. Yang bisa kita pelajari dari prinsipnya, di era digital saat ini, perhatian itu seringkali lebih penting daripada kesempurnaan tuh. Dan dalam banyak kasus, sesuatu yang berbeda itu justru lebih mudah diingat tuh dibandingkan sesuatu yang terlalu rapi. Nah, sekarang pertanyaannya kembali ke kalian nih. Menurut kalian, strategi seperti ini tuh efektif apa justru ngeganggu sih? Nah, tulis pendapat kalian di komentar ya. Dan kalau kalian suka sama konten-konten kayak gini, kalian jangan lupa buat subscribe buat insight lainnya. Karena di balik hal yang terlihat sederhana, seringkali ada strategi yang besar yang bekerja tuh.